Kirim uang bulanan baru tanggal 10, tapi saldo ATM sisa 50.000. Fix, kamu lagi ngos-ngosan, kejebak siklus awal bulan raja, akhir bulan sengsara. Banyak mahasiswa mikir, masalahnya itu karena uang kiriman orang tua yang pas-pasan. Padahal jujur aja, mau dikirim 1 juta atau 5 juta pun, kalau cara mainnya salah, bakal tetap habis di pertengahan bulan karena jebakan peer pressure dan self-reward yang kebablasan. Di video kali ini, kita bakal bongkar 4 tips taktis biar uang pas-pasan kamu tetap aman sampai akhir bulan tanpa harus tersiksa makan proma setiap hari. Let's dive in. Taktik pertama adalah menggunakan sistem anggaran yang ketat, seperti metode 50-30-20. Banyak mahasiswa merasa uang bulanan itu kurang, padahal masalahnya sering bukan di jumlah uangnya, tapi di cara ngaturnya. Awal bulan rasanya kaya raya, nongkrong gas, ciot jalan, minuman lucu tiap hari. Tapi masuk minggu ketiga, mulai pura-pura kenyang biar nggak beli makan. Karena itu, hal pertama yang wajib kamu lakukan adalah bagi uang langsung saat kiriman datang. Jangan tunggu uangnya habis sendiri baru panik. Kamu bisa pakai metode sederhana seperti 50-60% kebutuhan pokok, 20-30% keinginan, 20% tabungan atau dana darurat. Kebutuhan pokok itu bukan lifestyle. Isinya hal yang memang bikin kamu bisa hidup dan kuliah dengan tenang. Makan, kos, transport, kuota internet, tugas kuliah. Nah, masalah terbesar mahasiswa biasanya ada di bagian keinginan. Kadang kita bilang, cuma jajan kok, cuma kopi, cuma nongkrong bentar. Tapi cuma yang diulang tiap hari bisa bikin uang hilang tanpa terasa. Contohnya gini, aku pernah lihat ada mahasiswa yang uang bulanannya 1,5 juta. Harusnya cukup buat hidup sederhana. Tapi karena tiap hari beli kopi 25.000 dan nongkrong 3-4 kali seminggu, akhir bulan malah pinjem teman cuma buat makan. Yang bikin sedih, kadang gengsi lebih besar daripada isi dompet. Takut dibilang gak asik kalau nolak nongkrong. Padahal setelah itu malah stres sendiri mikirin uang. Makanya kamu harus berani bedain mana kebutuhan, mana pelarian sesaat. Kalau memang mau nongkrong gak masalah, tapi kasih batas. Misalnya, nongkrong cuma seminggu sekali, maksimal keluar 100.000 per minggu. Kalau budget habis, ya berhenti. Jangan semua diturutin cuma karena lagi pengen. Dan satu hal yang penting, jangan pernah korbankan uang makan demi gaya hidup. Percuma kelihatan keren di Instagram, kalau malamnya bingung besok makan apa. Solusinya sebenarnya sederhana. Pisahkan uang di awal, catat pengeluaran kecil, pakai amplop atau rekening terpisah, tentukan batas harian. Misalnya, uang makan kamu 900.000 sebulan, berarti sehari sekitar 30.000. Kalau hari ini kamu boros 60.000, berarti besok harus sadar diri, jangan jajan macam-macam lagi. Disiplin kecil kayak gini yang bikin kamu bertahan sampai akhir bulan tanpa drama. Karena ngatur keuangan itu bukan soal sok kaya, tapi soal gimana caranya kamu tetap tenang walau uang pas-pasan. Taktik keduanya, pisahkan tabungan di awal, bukan dari sisa. Kesalahan terbesar banyak mahasiswa adalah berpikir, nanti kalau ada sisa baru aku tabung. Padahal kenyataannya, uang hampir nggak pernah bersisa. Karena selama uang masih ada di tangan, selalu ada alasan buat dipakai. Awalnya cuma beli minum, lalu check out kecil, lalu ikut temen nongkrong. Tiba-tiba uang tinggal receh dan tabungan cuma niat. Makanya cara paling aman adalah tabung di awal, bukan dari sisa. Begitu uang bulanan masuk, langsung sisihkan minimal 20%. Anggap uang itu bukan milik kamu lagi. Karena kalau kamu menunggu nanti, biasanya tabungan selalu kalah sama keinginan sesaat. Dan yang sering gak disadari, tabungan itu bukan cuma buat beli sesuatu di masa depan, tapi buat nyelamatin diri kamu saat hidup tiba-tiba berantakan. Seperti hal tak terduga, laptop rusak mendadak, motor bocor di jalan, tugas butuh print banyak, sakit pas akhir bulan, orang tua telat kirim uang. Kalau kamu nggak punya dana darurat, akhirnya pinjem temen, ngutang online, atau makan seadanya sambil stres sendiri. Padahal rasa tenang itu mahal. Makanya, walaupun cuma sedikit, biasakan tetap nabung. Karena yang bikin seseorang aman bukan besar kecil uangnya, tapi ada atau enggaknya cadangan saat keadaan darurat datang. Salah satu trik yang efektif adalah
simpan tabungan di rekening yang susah diambil. Kalau perlu, pakai rekening tanpa kartu ATM. Jangan sambungkan ke e-wallet, jangan dijadikan rekening harian. Kenapa? Karena banyak pengeluaran itu terjadi bukan karena kebutuhan, tapi karena impuls sesaat. Lagi bosan, check out. Lagi sedih, jajan. Lihat promo, langsung bayar. Kalau uang tabungan terlalu gampang diakses, biasanya pertahanan diri kalah sama, cuma sekali. Aku pernah lihat banyak mahasiswa bilang mau hemat, tapi tabungannya tetap habis karena semuanya dicampur di satu rekening. Begitu saldo terlihat banyak, rasanya pengen dipakai terus. Makanya, pisahkan uang sesuai fungsi. Rekening kebutuhan harian, rekening tabungan, kalau perlu uang cash mingguan. Biar otak kamu juga sadar, oh ini memang nggak boleh disentuh. Dan ingat, menabung itu bukan soal nominal besar dulu. Kalau sekarang kamu cuma mampu 10.000 atau 20.000 sehari, nggak masalah. Yang penting adalah kebiasaan dan konsistensinya. Karena banyak orang gagal bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena nggak pernah belajar nahan diri saat punya uang. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu kaya buat menabung. Justru kebiasaan menabung itulah yang bikin hidup kamu lebih aman dan lebih tenang ke depannya. Taktik yang ketiga, pangkas pengeluaran yang terselubung. Banyak mahasiswa merasa, aku nggak pernah beli barang mahal kok. Tapi anehnya, uang tetap cepat habis. Masalahnya kadang bukan pengeluaran besar. Justru yang paling bahaya itu pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa sadar. Ini yang sering disebut latte factor. Pengeluaran receh yang kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulkan bisa bikin dompet bocor pelan-pelan. Contohnya, kopi 25.000 setiap hari, camilan kecil tiap nongkrong, jajan online malam-malam, ongkir karena check out impulsif, nongkrong sebentar tapi pulang habis 100.000. Sekali keluar mungkin terasa aman, tapi coba hitung. Kalau kamu beli kopi 25.000 tiap hari, sehari 25.000, seminggu 175.000, sebulan sekitar 750.000. Dan itu baru kopi. Belum camilan, belum nongkrong, belum jajan random karena lapar mata. Kadang tanpa sadar, uang habis bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena gaya hidup kecil yang dianggap normal. Aku ngerti rasanya. Kadang nongkrong itu bukan cuma soal makan atau minum, tapi pengen ngerasa ikut circle, pengen healing, pengen gak ketinggalan suasana. Tapi kamu juga harus sadar, gak semua hiburan harus mahal. Kalau tiap stres langsung lari ke kafe mahal, lama-lama keuangan kamu yang jadi sumber stres baru. Makanya, mulai belajar memangkas pengeluaran yang sebenarnya bisa diganti dengan pilihan lebih realistis. Misalnya, kerjakan tugas pakai wifi kampus daripada nongkrong di coffee shop. Beli makan di warteg daripada pesan makanan online terus. Bawa tumbler sendiri. Masak mie atau telur di kos buat beberapa waktu tertentu. Manfaatkan promo mahasiswa atau diskon aplikasi. Hal kecil kayak gini memang gak langsung bikin kaya, tapi bisa bikin uang kamu bertahan jauh lebih lama. Dan yang lucu, kadang mahasiswa rela keluar uang demi terlihat produktif. Padahal tugasnya cuma buka laptop di kafe sambil beli kopi mahal. Padahal kalau tujuan utamanya ngerjain tugas, wifi kampus juga cukup. Bukan berarti kamu gak boleh nongkrong atau menikmati hidup. Boleh banget. Tapi jangan sampai semua pengeluaran kecil dianggap reward. Karena kalau tiap hari merasa pantas self-reward, dompet kamu yang akhirnya jadi korban. Solusinya bukan hidup pelit, tapi hidup sadar. Sebelum beli sesuatu, biasakan tanya ke diri sendiri. Aku benar butuh atau cuma pengen sesaat? Karena banyak mahasiswa capek bukan cuma karena tugas kuliah, tapi karena keuangannya terus bocor tanpa mereka sadari. Taktik keempat, catat pengeluaran sekecil apapun itu. Banyak mahasiswa merasa dirinya hemat, sampai akhirnya lihat saldo tinggal sedikit dan bingung. Perasaan aku nggak beli apa-apa deh. Padahal masalahnya bukan di pengeluaran besar, tapi di pengeluaran kecil yang terus lewat tanpa disadari. Contohnya, parkir 2.000, fotokopi 5.000, es kopi 18.000, top up game sedikit, ongkir 10.000, jajan malam karena lapar. Kelihatannya receh, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya bisa bikin kaget sendiri. Makanya, salah satu kebiasaan penting yang harus kamu punya adalah catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu.
Karena saat uang nggak dicatat, biasanya uang terasa menghilang. Sekarang sudah gampang banget, kamu nggak perlu buku tebal atau ribet bikin tabel manual. Cukup pakai aplikasi keuangan gratis di HP. Setiap habis keluar uang, langsung catat. Makan, transport, jajan, kebutuhan kuliah, hiburan. Tujuannya bukan buat bikin hidup jadi kaku, tapi supaya kamu sadar, uang kamu sebenarnya lari kemana. Dan percaya deh, kadang setelah mulai mencatat, kamu bakal sadar kalau pengeluaran terbesar ternyata bukan kebutuhan utama. Aku pernah lihat ada mahasiswa yang bilang uang bulanannya selalu kurang. Pas dicatat selama seminggu, ternyata jajan online hampir tiap malam, nongkrong lebih dari 3 kali, beli minuman lucu hampir tiap hari. Bukan berarti dia miskin, tapi ada kebocoran kecil yang terus dibiarkan. Itulah kenapa evaluasi itu penting. Minimal setiap akhir pekan, coba buka lagi catatan pengeluaran kamu. Mana yang memang penting, mana yang sebenarnya bisa dikurangi, mana yang cuma pengeluaran impulsif. Karena tanpa evaluasi, orang biasanya terus mengulang kesalahan yang sama. Dan lucunya, kadang mahasiswa lebih hafal harga skincare, kopi, atau outfit daripada jumlah uang yang dia habiskan sendiri. Padahal kalau kamu nggak ngerti kondisi keuanganmu sendiri, kamu bakal gampang panik setiap akhir bulan. Dengan mencatat pengeluaran, kamu jadi lebih sadar sebelum beli sesuatu. Misalnya, kamu mau check out barang, lalu lihat, wah minggu ini aku udah terlalu banyak jajan. Akhirnya kamu bisa mikir 2 kali sebelum uang keluar lagi. Dan satu hal yang penting, mengatur keuangan bukan berarti hidup menderita. Tujuannya bukan supaya kamu berhenti menikmati hidup, tapi supaya kamu tetap bisa hidup nyaman tanpa terus-terusan stres soal uang. Karena banyak mahasiswa sebenarnya bukan tidak punya uang, mereka cuma tidak pernah benar-benar melihat kemana uangnya pergi. Ingat, kuliah itu bukan cuma soal dapat IPK bagus di dalam kelas, tapi juga soal gimana kamu bisa survive dan mandiri di luar kelas. Mengatur keuangan itu sebuah skill, bukan bakat. Dan skill itu cuma bisa tajam kalau kamu latih setiap hari, sekecil apapun nominal uang yang lo pegang sekarang. Tantang diri kamu buat buktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu bisa lepas dari siklus akhir bulan sengsara. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu, klik tombol like sekarang. Dan kalau kamu berkomitmen buat mulai berprogres ngatur uang dari hari ini, tulis di komentar, aku siap berubah. Sampai jumpa di langkah progres kita selanjutnya. Stay smart, stay financially healthy.